jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan oleh mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Susi Fitria Dewi, SSOS MSI PhD. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa alasan mata kuliah Hukum Islam perlu dipelajari dalam kurikulum perguruan tinggi. Adapun alasan mata kuliah Hukum Islam dipelajari dalam perguruan tinggi, yang pertama yaitu karena adanya alasan sejarah. Sejak zaman dahulu masa penjajahan Belanda, mata kuliah Hukum Islam sudah diberikan pada mahasiswa hukum di seluruh perguruan tinggi yang ada pada masa itu. Yang kedua yaitu alasan penduduk, karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk ajaran agama Islam. Yang ketiga, alasan yuridis terbagi atas dua. Yang pertama yaitu yuridis normatif, bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia. Yang kedua yaitu yuridis formal, bagian hukum Islam yang muamalah. Pada bagian ini terdapat beberapa bagian dari hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Komplikasi Hukum Islam yang mengatakan hukum perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keempat yaitu alasan konstitutif, pasal 29 Undang-Undang 1945 yang pada dasarnya menyatakan bahwa segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Yang kelima yaitu alasan ilmiah. Hukum Islam sudah dipelajari hampir di semua akademisi di universitas-universitas yang ada di dunia. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa itu Islam, Muslim, Sunatullah, dan sekularisme. Adapun Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun Muslim yaitu menurut bahasa Arab adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya dan terhadap segala yang ada di langit dan di bumi. Yang ketiga yaitu Sunnatullah, berarti tradisi Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketetapannya sebagai Rabb yang terlaksana di alam semesta, atau di dalam bahasa akademis disebut hukum alam. Selanjutnya yaitu konsep sekularisme, yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana sentiasa pendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan makna dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, arti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu bahwa seseorang sudah percaya dan yakin atau memiliki keyakinan atau kepercayaan yang sudah dia imani dengan melaksanakan perintah yang sudah ditentukan dalam agama tersebut atau kepercayaan tersebut. Kalau Islam yaitu seperti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun pertanyaan yang keempat yaitu perbedaan akidah syariah dan ibadah. Adapun akidah yaitu berbicara tentang keyakinan, landasan kita sendiri yaitu Al-Quran sebagai umat Islam. Terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas. Yang kedua yaitu syariah. Syariah berbicara mengenai aturan-aturan atau hukum yang berlaku di dalam ajaran agama Islam, hukum yang sifatnya ritual seperti ibadah, dan juga aturan-aturan kemanusiaan seperti pernikahan, pendidikan, dan kenegaraan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu akhlak, berbicara tentang perilaku baik, yaitu baik hati maupun anggota badan. Akhlak kepada Allah yaitu melaksanakan segala aturan yang telah ditetapkannya. Akhlak kepada manusia, yang pertama yaitu kepada diri atau mendidik diri. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Yang ketiga, kepada tetangga. Yang keempat, kepada alam atau lingkungan dengan memelihara, menjaga, dan memanfaatkannya. Adapun pertanyaan yang kelima yaitu
Jelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum Islam. Adapun pengertian hukum Islam yaitu sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Adapun ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat dan hukum perdata dan hukum publik. Yang sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan kepada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah dan hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minanas. Bentuk hubungan yang pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah. Adapun pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama menurut saya yaitu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi yang kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan persetujuan perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW menjadi petunjuk bagi umat Islam setelah Al-Quran dan memperjelas Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma, merupakan metode dalam menerapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat dari berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Selanjutnya kias, merupakan bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peranan yang amat penting. Yang selanjutnya yaitu ijtihad, merupakan suatu upaya untuk menentukan hukum secara terperinci yang didasarkan atas Al-Quran dan hadis. Adapun pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan azas-azas hukum Islam. Yang pertama yaitu azas hukum umum. Dalam azas hukum umum terdapat tiga jenis hukum, yaitu yang pertama azas keadilan, yang kedua azas kepastian hukum, dan yang ketiga azas kemanfaatan. Yang selanjutnya azas hukum pidana terbagi juga atas tiga macam, yaitu azas legalitas, yang kedua azas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan yang ketiga yaitu azas praduga tidak bersalah. Selanjutnya yaitu azas hukum perdata terbagi atas azas kebolehan atau mubah, yang kedua yaitu azas kemaslahatan hidup, selanjutnya azas kebebasan dan kesukarelaan, selanjutnya azas menolak mudarat dan mengambil manfaat, selanjutnya azas kebijakan, selanjutnya azas kekeluargaan atau azas kebersamaan yang sederajat, yang selanjutnya azas keadilan dan berimbang, selanjutnya azas mendahulukan dan kewajiban dari hak, selanjutnya azas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, dan selanjutnya azas kemampuan berbuat atau bertindak, selanjutnya azas kebebasan berusaha, dan selanjutnya yaitu mendapatkan hak karena usaha dan jasa, selanjutnya azas pelindungan hak, dan selanjutnya azas memiliki fungsi sosial, selanjutnya azas risiko yang dibebankan pada harta tidak pada pekerjaan, selanjutnya yaitu azas yang mengatur dan memberikan petunjuk, selanjutnya azas tertulis atau azas yang diucapkan di depan saksi. Itulah jawaban dari pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah hukum Islam yang diampu oleh Ibu Susi